Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru MA Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan. Sebelumnya, mari kita bersyukur pada Allah karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, baik lahir maupun batin. Kemudian sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, perlu saya perkenalkan diri. Nama saya Ainur Rafiq. Nanti di KBM saya mengajar bahasa Arab dan nahwu shorof dengan kode AF. Baik anak-anak, langsung saya bahas materi yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Sebagai orang Islam, kita sudah sering mendengar dan bahkan juga sering mengucapkan kata ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi pada kenyataannya pemahaman antar seseorang tentang ukhuwah Islamiyah ini berbeda-beda. Oleh karena itu perlu saya jelaskan, kata ukhuwah Islamiyah ini berasal dari bahasa Arab, dari kata ukhuwah atau al-ukhuwah dan Islamiyah atau al-Islamiyah. Dilihat dari susunan kata, ini berarti na'at dan man'ut. Al-Islamiyah atau Islamiyah ini menjadi na'atnya. Dalam bahasa Arab, na'at selalu mengikuti man'utnya. Sehingga kalau dari kata yang dipakai ukhuwah Islamiyah dapat kita artikan adalah persaudaraan yang sifatnya Islami. Jadi untuk sementara pemahaman orang yang mengatakan ukhuwah Islamiyah maksudnya adalah persaudaraan sesama Muslim, ini saya kira kurang pas karena tidak sesuai dengan susunan kata yang digunakan. Dan ada dua alasan yang saya sampaikan. Satu tadi dari segi bahasa. Nomor dua, dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis banyak sekali menerangkan tentang persaudaraan-persaudaraan yang kalau kita simpulkan dalam Al-Quran ini ada 4 jenis ukhuwah yang sifatnya ukhuwah Islamiyah, yaitu satu, ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan yang terjalin karena merasa sama-sama makhluk atau sekemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah nomor dua, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena sama-sama sifatnya manusia dan sama-sama keturunan dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nomor tiga, ukhuwah watoniyah atau ukhuwah an-nasab. Ukhuwah watoniyah an-nasab yaitu persaudaraan dalam keturunan dan dalam kebangsaan. Nomor 4, ukhuwah fi dinil Islam. Keempat-empatnya ini termasuk dalam kategori ukhuwah Islamiyah. Kemudian anak-anakku sekalian, hakikat ukhuwah Islamiyah ini merupakan nikmat dari Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayat.
artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu zaman jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Ini anjuran Allah untuk bersaudara. Yang nomor 2, perumpamaan tali tasbih. Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat besok, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nomor 3, merupakan arahan Rabbani, arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallah allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Anfal ayat 63. Hakikat nomor 4, ukhuwah Islamiyah merupakan cermin kekuatan iman. Bagaimana Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini hakikat ukhuwah Islamiyah. Kemudian hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. 1, memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, ada seseorang di samping Rasulullah SAW. Lalu salah seorang sahabat lalu di depannya. Orang yang di samping Rasulullah tadi berkata, aku mencintai dia ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Orang tersebut menjawab, belum. Kemudian Rasulullah bersabda, beritahukan kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepada orang yang lewat tadi seraya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Orang yang dicintai itu menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Nomor 2 yang menguatkan ukhuwah Islamiyah, memohon didoakan bila berpisah. Nomor 3, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Makanya anak-anak sekalian, nanti walaupun keadaan baru ada pandemi COVID, meskipun nanti tidak bersalaman, tapi perlihatkan wajah kalian dengan teman-teman kalian, wajah yang tersenyum, wajah yang gembira, menunjukkan kegembiraan, menunjukkan kebahagiaan karena bisa bertemu, berjumpa dengan teman-temannya. Nomor 4 yang menguatkan ukhuwah Islamiyah bila memungkinkan nanti adalah dengan berjabat tangan bila berjumpa dan lain-lain. Kemudian yang perlu kita perhatikan, manfaat ukhuwah Islamiyah. 1, merasakan lezatnya iman. 2, mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, sebagaimana
dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ada 7 golongan yang nanti akan dilindungi Allah, yang diantaranya adalah 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Manfaat ketiga, mendapatkan tempat khusus di surga itu. Untuk mencapai nikmatnya ukhuwah, perlu kita ketahui beberapa proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah, dan ini yang terpenting yang nanti anak-anak bisa berusaha untuk mewujudkannya agar ukhuwah Islamiyah betul-betul dapat tercapai. 1. Melaksanakan proses ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Perlu perkenalan, perlu mengenal teman-temannya, setidaknya namanya siapa, rumahnya di mana, dan itu teman kita sekolah di MA Nahdlatul Muslimin atau nanti dikembangkan yang lainnya. Yang kedua, melaksanakan proses tafahum, kemudian memahami karakter temannya, dipahami kalau ini sukanya marah-marah, kalau ini sukanya dia pendiam atau yang lainnya, sehingga tidak terjadi konflik di antara teman. Nomor 3, melakukan ta'awun atau saling menolong. Bila ada teman yang butuh bantuan, secepatnya teman yang lain memberikan bantuan dalam arti bantuan yang positif. Dan yang paling utama, melaksanakan proses tafakul. Tafakul maksudnya memberi jaminan atau memberi perlindungan, jaminan temannya. Dan ini proses-proses ini mari kita usahakan, kita praktekkan agar ukhuwah Islamiyah dapat terjalin khususnya di MA Nahdlatul Muslimin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.